segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Karena kita masih dalam keadaan sehat walafiat, keadaan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah keimanan, hidayah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita masih diberikan dengan suasana sunnah Al-Quran. Dan mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terus diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai Quran, bersemangat membaca Al-Quran dan istiqamah sampai nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala hari ini merupakan hari terakhir daurah kita insyaallah taala. Sedianya kita kemarin settingannya sudah selesai, tapi setelah tadi bilang masih ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan. Ini juga memang kesungguhan beliau untuk kita semua. Saya menyelesaikan kitab Bahrul Ma'ani, ada beberapa contoh-contoh di bacaan gharibah yang beliau ajarkan dan mempraktekkan kita semua, dan semua nanti kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala event-event seperti ini memang sangat jarang dilakukan, dan kalaupun dilakukan memang biasanya yang hadir tidak semua orang. Jadi memang ini biasanya kumpulan-kumpulan yang mereka sudah sangat serius. Ya, oleh karenanya mudah-mudahan teman-teman yang hadir di majelis atau daurah ini jangan perlu itu, kita akan pikirkan gimana caranya majelis ini atau komunitas ini terus berjalan, dan kita istiqomah untuk saling menguatkan keilmuan kita, saling nasihati, karena memang kita sebagai manusia itu ada khilaf dan lalai. Kita juga bukan orang Arab, kita orang Ajam, di mana kadang-kadang bacaan kita itu bisa lahan lagi, ya, entah karena banyak faktor, mungkin karena kebanyakan guru, jadi kebanyakan standar, bingung mau yang mana, atau juga karena mungkin kita banyak maksiat kepada Allah waliyadzubillah, atau ya karena kita lagi futur lagi segala macam. Jadi itu selain praktek, apalagi kalau sudah mengajar itu memang kita butuh pengajian teori. Dan teori ini sama dengan kata Ustaz kemarin, teori ini secara ilmu itu ya fardu kifayah, secara diamalkan pun juga tidak terlalu wajib dan juga tidak dibutuhkan banyak manusia. Jadi memang membutuhkan keistiqomahan, komitmen pribadi masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan dan menjaga ilmu. Oleh karenanya kita butuh dalam amal soleh ini adanya teman-teman circle program menguatkan akan kebaikan-kebaikan yang besar seperti ini. Kemudian mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga senantiasa curahkan salawat kepada Rasulullah SAW, dan kita pun juga diberikan oleh Allah taufik untuk bersungguh-sungguh mendalami sunnah Rasulullah SAW dan mengaplikasikan sunnah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan memang di antara sunnahnya dari Rasulullah, orang yang dikenal dekat dengan Al-Quran, maka bentuk mencintai kita adalah kita bersungguh-sungguh belajar Al-Quran dan mengajarkannya di tengah-tengahnya. Baik, tanpa perpanjang mukadimah, kita akan lanjutkan isi ini. Kita lanjutkan isi Bahrul Ma'ani. Kemudian bagaimana teknis nanti istirahatnya kita serahkan kepada Ustaz Fadli. Insyaallah kita sampai zuhur. Nanti kita break makan siang, salat pada zuhur kita akan selesaikan. Waktu kita persilakan kepada Bu Gina. Pada Bu Gina, boleh tafadhal masykurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hingga kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah di hari yang ketiga Allah masih memberikan kemudahan untuk melanjutkan kembali daurah kita membahas kitab Bahrul Ma'ani fi Tajwid Ummil Kitab was Sab'il Mathani karya guru kita Al-Syekh Hisham Abdul Bari hafizahullah taala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat yang ke-6 yaitu ihdinas siratal mustaqim. Silakan dibuka di halaman 99 pada bait ke-56 dan 57. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita baca dulu dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Di bait ke-56 An-Nazim hafizahullah taala beliau mengatakan, kita baca, wa hamzuh dina wad dalu min ba'dihi ata fa fil kulli tammim kasrahu mutarassila wa khallis sukuna al-ha bihi wa binunihi faraqqiq tafus waffadh ulumaka muqbila. Wa hamzuh dina, dan huruf hamzah pada kata ihdina, wad dalu min ba'dihi ata, dan huruf dal yang datang setelahnya, fa fil kulli tammim kasrahu mutarassila, maka masing-masingnya bacalah dengan sempurna harakat kasrahnya, karena hamzah berharakat kasrah dan dal berharakat kasrah. Jadi harakat kasrah ini harus kita baca dengan itmam. Jangan sampai ihdina, tapi ihdina. Mutarassila itu artinya adalah tenang, ya, perlahan.
Jadi harus dibaca dengan tenang. Artinya kita sempurnakan kasrohnya, jangan sampai menjadi imalah atau taklil. Jangan sampai miring. Ihdina. Baik, kita praktekkan. Ihdina. Ihdina. Wa khallis sukun al-ha bihi wa binunihi, dan jelaskanlah sukunnya huruf ha pada kata ihdina, wa binunihi faraqiq, dan pada huruf nunnya maka tipiskanlah. Jadi wa khallis sukun al-ha bihi, seret situ. Komanya di situ. Dan murnikanlah sukun pada huruf ha yang ada di kata ihdina. Jadi jelaskan haknya. Ihdina. Ihdina, jangan jangan ihdinas, tapi ihdina. Ihdina. Ya, berusaha memberikan sifat rakhawah. Wa binunihi faraqiq tafuz. Dan huruf nunnya maka tipiskanlah, niscaya engkau akan memperoleh kemenangan. Ya, kemenangan yang diperoleh saat kita mentartilkan bacaan Al-Qur'an kemarin adalah yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Itu kemenangan yang diperoleh di akhirat nanti insyaallah. Wahfadh 'ulumaka muqbila, dan hafalkanlah atau jagalah ilmu-ilmumu sembari menyambut ilmu tersebut. Baik. Mudah ini insyaallah tentang ihdina. Yang jelas kasrah pada hamzah dan juga dal sempurnakan. Ihdi. Kemudian na tipiskan. Na. Kenapa? Karena setelahnya ada huruf shad yang tebal. Nah, kemarin kita berikan cara ya, untuk melatihnya kita panjangkan dulu. Ihdinas-si. Nas-si. 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 Pokoknya gitu panjang, agak dipendekkan lagi, kemudian sampai benar-benar langsung masuk. Nas-si. 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 Jangan nails ini miring, atau naus jadi tebal, jangan. Jelas insyaallah? Coba sama-sama. Nas-si. Nah, kalau nunnya sudah terasa sempurna, fathahnya tipisnya dapat, nas, masukkan ke shad tebal. Nas-si. Demikian. Baru pendekkan dikit. Nasi. Pendekkan lagi. Nasi. Pendekkan lagi. Nasi. Masukkan. Nasi. Nasi. Demikian caranya. Lanjut. Nah, sekarang kaidah lughah. Kaidah dalam bahasa ini ya. Bait ke 58 sampai 61. Ini kaidah di dalam bahasa. Namanya kaidah iltiqa'is sakinain. Qaidatu iltiqa'is sakinain. Kaidah bertemunya dua sukun. Bagaimana takhallus? Takhallus min iltiqa'is sakinain. Penyelesaian atau solusi dari bertemunya dua sukun. Karena sukun ketemu sukun ini kan nggak bisa dibaca, maka harus ada solusinya, ya, penyelesaiannya. Kita baca wa hadfuka ulas sakinaini limaddihi wa fi fathi min hal iltiqa'in tahawwala. Kadza ta'u ta'nitsin ta'akhkhara madduhu fakun fi durusil ilmi nahman tahammala wa dhammun bihi fi mimi jam'in wa wawihi da'au au kabunyanin banauhu tanazzala wa fi ghairi hadha faksiranna wa mithluhu qul id'u 'anil qaumi dafa'u qablu ruttila. Nah, wa hadfuka ulas sakinaini limaddihi, dan engkau menghapus sukun yang pertama limaddihi, ya, jika huruf yang pertama adalah huruf mad. Nah, ulangi. Jadi kalau ada huruf mad ketemu dengan sukun, seperti kata ihdinas sirata ini na kan mad itu. Alif kan sukun. Ketemu dengan sirat, hamzah wasal, kemudian shadnya juga tasydid.
maka solusinya adalah dengan menghapus huruf mat. Jadi jika sukun yang pertama adalah huruf mat, maka solusinya adalah dengan menghapus huruf mat. Kapan ini terjadi? Jika pertemuannya dalam dua kata. Kan ihdina sendiri, as-sirat sendiri kan? Maka solusinya adalah huruf matnya dihapus. Wa hadzfuka ulas sakinaini limaddihi. Kenapa dihapus? Karena sukun pertama adalah huruf mat. Contoh yang lain seperti misalkan mal qari'ah. Itu asalkan ma kemudian al qari'ah menjadi mal qari'ah. Ada bayangan? Fi al masjidi, fil masjidi, fil baiti. Maka bukan jadi fil baiti tapi fil baiti. Jadi pendek. Jelas ya? Baik. Jadi ini terjadi jika dalam dua kata. Pertemuan mat dengan sukunnya ini dalam dua kata. Kalau ternyata pertemuannya dalam satu kata, maka zida fil mat, ditambahkan kadar panjangnya. Ya, contohnya, antum bisa lihat di syarah di situ pada halaman 102. Ini merupakan takhallus atau penyelesaian solusi yang kedua. Nah, menambah kadar mat, ziyadah fil mat. Cara ini terjadi apabila sukun pertama adalah huruf mat atau lin. Huruf mat atau lin. Jadi a, i, u atau ai atau au. Yang bertemu dengan sukun dalam satu kata. Yang bertemu dengan sukun dalam satu kata. Mungkin antum bingung ini dengan huruf muqatta'ahnya. Ain, sin, qaf. Anak akan jelaskan ya. Tadi kaidahnya, kalau ternyata antara mat dengan sukun itu terjadi dalam satu kata, maka zida fil mat. Ini kaidah yang kedua. Kaidah kedua, panjangnya ditambah. Jadi panjang ya. Berapa panjangnya? 6 harakat. Contohnya yang Anda sebutkan di situ adalah ain, sin, qaf. Ini kan huruf muqatta'ah. Ini kalau diuraikan, kan tulisannya begini. Ain. Nah, ini kan berarti apa? Ain kan? Ini namanya sifat lin bertemu dengan apa? Nun sukun kan? Nah, ini berarti lin ketemu sukun, begitu. Dalam satu kata kan? Kemudian sin. Sin. Nah, ini kan mat. Ya, ini mat. Sin. Nah, ketemu dengan apa? Sukun dalam satu kata. Begitu juga dengan apa? Qaf. Nah, ini kan mat ini. Alif sebelumnya fathah, mat. Ketemu dengan apa? Dengan sukun, fa. Nah, ini qaf gitu. Demikian. Paham ya? Jadi zida fil mat ditambah panjangnya jadi 6 harakat. Ini kalau ketemunya dalam satu kata. Begitu. Ini kalau di dalam mat namanya mat lazim harfi. Mat lazim harfi. Karena bentuknya huruf ya, dalam huruf muqatta'ah. Nah, nanti ada juga yang mat lazimnya itu adalah kilmi. Ini sama ditambahkan kadar panjangnya jadi 6 harakat. Contohnya waladdallin al-haqqah at-tammah misalkan. Waladdallin misalkan. Misalkan begini. Nah, ini kan mat. Baik. Bertemu dengan apa? Ini kan lam tasdid ini kan sama saja, Pak. Lam sukun plus apa? Plus lam kasrah kan? Berarti ini mat ketemu dengan sukun dalam satu kata. Maka zida fil mat. Ditambahkan kadar panjangnya. Jadi 6 harakat. Nah, ini namanya apa? Takhallus min iltiqa'i sakinain. Jadi bukan waladdallin. Dallin langsung jadi pendek. Bukan. Karena ini ketemunya sukun dengan, ketemunya mat dengan sukun dalam satu kata. Dipanjangkan 6 harakat. Jelas? Ini solusi yang kedua. Jadi ingat tadi solusi yang pertama adalah al-hadzf. Yaitu dihapus. Dihilangkan yang tadinya mal qari'ah, yang tadinya ma al qari'ah jadi mal qari'ah. Ihdina as-sirat menjadi ihdinas sirat. Ini kaidah pertama, dihapus. Kapan itu? Jika huruf pertama mat, yang kedua sukun dalam dua kata. Jelas? Nah, kalau ternyata yang pertama mat, yang kedua sukun. Sukun itu bisa jadi sukun biasa, mukhaffaf atau sukun musyaddad, sukun tasdid, musaqqal. Nah, kalau ketemunya itu ternyata dalam satu kata, ini antara mat dengan sukun ini dalam satu kata seperti ain, sin, qaf
atau waladdallin, maka zida fil mat. Namanya apa? Zida fil mat, ditambahkan kadar panjangnya. Karena asalnya kan 2 harokat. Asalnya 2 harokat. Nah, tapi kemudian ditambahkan kadarnya jadi 6 harokat. Kalau pembahasan mat namanya mat lazim. Demikian. Jelas sampai sini insyaallah. Ya. Nah, kalau yang nas berarti dianggap sebagai shad yang tasydid. Ya, betul, dianggapnya. Karena lamnya sudah diidghamkan ke shad. Nah, lamnya udah nggak dianggap lagi. Jelas ya? Dalam kasus ihdinas shirat itu yang dianggap adalah alif ketemu dengan shad yang tasydid, kan shad yang sukun itu. Kenapa? Karena lamnya itu sudah nggak dianggap, dia sudah diidghamkan ke shad. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Jika ada yang mengganjal langsung tanyakan, keburu lupa nanti. Kalau sudah jelas kita lanjutkan. Baik, sekarang solusi berikutnya adalah tahrik, diganti dengan harakat. Ya, sukun ketemu sukun, maka sukun yang pertama diganti dengan harakat. Apakah harakatnya fathah, kasrah atau dhammah? Ada kaidahnya. Kaidah yang pertama, kita kesyarah dulu, nanti baru kita kembali ke matanya ya. Baru kita sambungkan ke matanya. Kita kesyarah dulu, yang penting antum paham intinya dulu, paham poinnya dulu. Yang pertama adalah diganti dengan fathah. Kapan itu? Pada 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika ada min, ini nun sukun, pada min ketemu dengan sukun min al, misalkan minal mu'minin, minal jinnati. Baik. Jadi kalau huruf pertamanya adalah min, jadi nun sukun pada min ini nunnya diganti dengan fathah, diharokati fathah, mina. Karena itu yang paling ringan, bukan minil atau minul, tapi minal. Minal jinnati wan nas. Ini huruf jar ya. Jelas? Yang fathah. Yang kedua, tak taknits. Tak taknits itu yang dibahas di sini adalah tak taknits, tak feminim yang menunjukkan perempuan, yang masuk pada fiil, pada kata kerja, yang menunjukkan pelakunya itu adalah perempuan satu. Nah, ketika menjadi perempuan dua perempuan pelakunya, otomatis ketemu dengan alif. Anda berikan contoh nih. Jadi contohnya, ini sudah ya. Contoh, ini ta'u at-ta'nits. Tak ta'nits. Apa itu tak ta'nits? Yaitu tak sukun, tak maftuhah begini. Ini yang dimaksud adalah yang masuk pada ba fi'il. Jadi fi'il. Fi'ilnya di sini yang dianggap adalah fi'il madhi, Nah, maka tak ta'nits ini datang sebagai apa? Subjek, sebagai pelaku. Contoh misalkan, Anda berikan contoh. Qalat. Qalat ini artinya adalah dia perempuan satu berkata. Qalat. Jelas ya? Qalat. Darasat, dia perempuan satu belajar. Jalasat, dia perempuan satu duduk. Qamat, dia perempuan satu berdiri. Paham ini insyaallah? Nah, ini kan sukun nih. Kemudian ketemu dengan sukun pada alif. Baik. Jadi ini qalat, kemudian ada gitu kan? Bisa dibaca nggak? Nggak bisa. Jadi kalau ini satu, maka menjadi 2. Dia dua perempuan berkata. Yang tadinya qalat menjadi qalata. Nah, maksudnya itu. Jadi tak sukunnya diubah jadi fathah. Karena bertemu dengan apa? Sukun pada alif. Jelas ya? Nah, ulangi lagi nih. Perhatikan di sini semuanya. Perhatikan dulu. Jadi ini namanya tak ta'nits. Tak sukun sebagai pelaku yang masuk pada fi'il madhi. Untuk menunjukkan dia perempuan satu. Kata ganti dia perempuan satu. Dalam bahasa Arab itu ada dia perempuan satu, dia perempuan dua, dia perempuan banyak. Banyak itu lebih dari 2.
Kalau dua namanya musanna. Nah, ini musanna ini. Musanna. Musanna itu dua. Kalau satu kan namanya apa? Mufrad. Mufradun. Nah, dalam bahasa Arab itu ada satu, ada dua, ada jamak. Nah, kalau jamak nanti qalat, qalata, terus qulna. Itu nggak usah dibahas. Kalau bingung, itu pembahasan bahasa Arab aja. Yang penting itu fokus di sini aja dulu. Jelas ya? Coba kita kembali. Ini qalat, taknya sukun kan? Sekarang pelakunya dua, ada tambahan alif. Loh, ini tak sukun, alif juga sukun, nggak bisa dibaca dong. Jadilah apa? Diubah menjadi fathah. Qalata. Darasat menjadi darasata. Jalasat menjadi jalasata. Jelas? Qamat menjadi qamata. Demikian. Ini namanya apa? Takhallus min iltiqa'i sakinain. Penyelesaian atau solusi dari bertemunya dua sukun. Sudah selesai untuk yang diganti dengan fathah. Ada dua poin tadi yang diganti dengan fathah. Pada apa dan apa? Yang pertama pada min, ya nun sukun. Jika ketemu dengan sukun, maka nun sukunnya diubah harokat fathah. Yang kedua pada ta'nits. Apa itu ta'nits? Tak sukun. Ya, tak sukun yang merupakan pelaku. Pelaku dari sebuah fiil, dari sebuah kata kerja. Yang menunjukkan pelakunya siapa? Dia perempuan satu. Saat ta'nits ini ketemu dengan alif pada musanna, maka menjadi qalat, qalata. Demikian. Ini dua poin ya. Mafhum sampai sini insyaallah? Atau jelas atau bingung? Udah kebayang belum nih? Khalas idhar, khalas? Fahimtum? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas kita lanjutkan. Musanna jika depannya lagi ada sukun lagi. Sukun lagi nanti. Oh, itu nanti yang alif tasniyah pada misalkan qala begitu ya. Qala alhamdulillah. Istabaqal baba juga bisa. Jadi dua pelakunya. Tapi itu bukan tak tanis ya. Itu intinya alif tasniyah namanya. Alif yang menunjukkan pelakunya itu dua orang. Jadi, ya memang Syekh Dr. Aiman Rusdi Suhaid beliau memang baru beliau aja itu secara teori yang apa menginovasi untuk dinaber supaya menjelaskan ya pelakunya itu dua orang. Yang pertama qala satu orang, qala dua orang. Ketemu sukun. Qala alhamdulillah kayak nggak ada bedanya. Akhirnya yang pelakunya dua ditekan tadi. Wa qala alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Wastabaqal baba. Untuk menunjukkan bahwa pelakunya itu dua. Menekankan pelakunya itu dua. Itu termasuk naber menurut ijtihad beliau. Sebenarnya andi pun tidak naberkan juga nggak masalah. Cuman kalau pengen benar-benar antum menjelaskan maknanya, kayak lagi ngobrol nih, lagi cerita ini, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min. Dua orang itu saling berlomba-lomba atau buru-buruan untuk menggapai pintu. Atau wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi dan seterusnya. Baik, jadi dua orang itu berkata. Dua itu aja, qala dan wastabaqa. Jika memang ada kerancuan, kalau kayak da'awa misalkan, udah nggak ada kerancuan, da'a satu orang,